Indonesia, tanah airku, tanah tumpah darahku. Ayo, siapa yang tahu lagu tadi? Pastinya udah tahu ya, kalau tadi itu merupakan potongan lagu dari lagu kebangsaan kita, yaitu Indonesia Raya. Nah, sebelum kita lanjut ke pembelajaran, kita kenalan dulu yuk. Nama kakak, Kak Khairunisa. Kalian bisa manggil kakak dengan Kak Nisa. Nah, sepertinya kita masuk ke subtema baru ya hari ini. Ada yang bisa nebak hari ini kita mau belajar apa? Kalau belum, kakak kasih sedikit bocoran nih. Kakak bakal nampilin sebuah gambar. Ada yang tahu ini gambar apa? Ya, betul ya, ini merupakan gambar bendera negara kita, negara Indonesia. Selanjutnya kakak ada gambar ini. Ayo, siapa yang bisa jawab? Ya, benar ya, itu merupakan gambar Garuda Pancasila sebagai lambang negara kita, negara Indonesia. Nah, pasti adik-adik di rumah udah mulai kepikiran nih, kita mau belajar apa hari ini. Udah mulai bisik-bisik, kita mau belajar apa hari ini. Kalau gitu, kita lanjut ke video selanjutnya. Halo, kembali lagi bersama kakak, Kak Nisa. Nah, hari ini kita masuk ke subtema yang baru, yaitu subtema 4 yang ada di tema 4. Yang berjudul kewajiban dan hakku sebagai warga negara. Tapi sebelum kita masuk pembelajaran, kakak pengen ngasih tahu dulu nih, apa sih arti kewajiban, arti dari hak, dan arti dari warga negara. Sekarang kakak tanya nih, ada nggak yang tahu arti dari kewajiban? Ada yang tahu? Ada diam, kayaknya belum ada yang tahu ya arti dari kewajiban. Ya udah, kalau kayak gitu kakak aja yang ngasih tahu. Kewajiban merupakan sesuatu hal yang dilaksanakan secara bertanggung jawab dan sifatnya wajib. Sifatnya apa? Wajib. Paham ya? Nah, selanjutnya pengertian hak. Hak adalah sesuatu hal yang kita terima setelah kita menjalankan kewajiban. Nah, jadi adik-adik di rumah, jika ingin mendapatkan hak, kita harus menjalankan kewajiban terlebih dahulu. Sampai sini paham ya? Nah, kita lanjut ke pengertian warga negara. Warga negara adalah penduduk dari suatu negara berdasarkan tempat kelahiran dan keturunan dan memiliki kewajiban dan hak sebagai warga negara tersebut. Nah, jadi kakak dan adik-adik di rumah merupakan warga negara Indonesia karena bertempat tinggal dan lahir di Indonesia. Kak, sebenarnya kita mau belajar apa sih di pembelajaran kali ini? Nah, di pembelajaran kali ini kakak akan menjelaskan mengenai apa-apa saja yang menjadi kewajiban dan hak kita semua sebagai warga negara dalam berbagai lingkungan. Gimana? Udah penasaran belum? Yuk kita lanjut ke video selanjutnya. Yang pertama yaitu lingkungan rumah atau lingkungan keluarga. Kenapa sih Kak lingkungan rumah atau keluarga? Nah, karena lingkungan rumah atau lingkungan keluarga merupakan lingkungan yang terdekat dengan adik-adik. Jadi kakak membahas dari lingkungan yang paling dekat dulu dengan adik-adik semua. Kalau gitu pasti adik-adik tahu apa aja kewajiban kita sebagai warga negara di lingkungan rumah. Ayo, ada yang tahu? Atau
Atau kakak kasih adik-adik di rumah berpikir dulu nih, sepertinya udah ada yang tahu ya. Nah, betul, salah satunya menghormati orang tua. Orang tua itu wajib dan harus dihormati. Selanjutnya, satu lagi deh, kakak mau tahu apa sih kewajiban yang ada di lingkungan rumah. Ayo, ada yang tahu? Iya, betul, menyayangi saudara. Jadi kalau kalian di rumah memiliki kakak, abang, ataupun adik, kita harus saling menyayangi. Tidak boleh kasar, tidak boleh marah-marah. Sebagai kakak, kita harus menyayangi adik kita. Sebagai adik, kita harus menghormati kakak yang usianya lebih tua. Jadi udah tahu nih kewajiban yang harus dilakukan di lingkungan rumah. Untuk hak di lingkungan rumah, ada yang tahu nggak apa-apa aja? Sepertinya belum pada tahu ya. Kalau gitu kakak kasih tahu deh hak apa aja yang kalian dapat di lingkungan rumah. Yang pertama dan yang sangat penting adalah kasih sayang orang tua. Nah, kalian adik-adik di rumah sebagai anak perlu mendapatkan kasih sayang dari orang tua. Jadi orang tua kalian harus menyayangi kalian. Begitu juga dengan saudara-saudara kalian. Jika kalian adik, kakak-kakak kalian tidak boleh kasar sama kalian. Harus saling menyayangi. Nah, jadi itu ya. Satu lagi, hak yang ada di lingkungan rumah atau keluarga, yaitu mendapatkan pendidikan yang layak. Nah, selain kebutuhan makanan, minuman, pakaian, adik-adik di rumah itu harus mendapatkan pendidikan yang layak. Jadi itu ya, kewajiban dan hak yang harus kalian jalankan dan kalian terima di lingkungan keluarga atau lingkungan rumah. Untuk menambah pemahaman kalian mengenai kewajiban dan hak di lingkungan rumah atau keluarga, kakak mau ngasih latihan nih supaya kalian tambah paham. Soalnya mudah kok. Yang pertama, kalau misalnya kakak menyebutkan kalian harus menerima kasih sayang dari orang tua, nah itu merupakan kewajiban atau hak? Ya betul ya, itu merupakan hak. Nah mudah kan soalnya. Satu lagi, kalau kakak bilang kalian harus menghormati dan berbakti kepada orang tua, itu termasuk kewajiban atau hak adik-adik sebagai warga negara? Ya betul ya, itu merupakan kewajiban adik-adik dan kita semua sebagai warga negara. Kelihatannya udah pada paham ya dengan pembelajaran mengenai kewajiban dan hak sebagai warga negara di lingkungan rumah atau keluarga. Ruang lingkup yang kedua yaitu ruang lingkup yang ada di sekolah. Pasti adik-adik di rumah memiliki banyak teman ya, sudah pasti. Hal itu sangat menyenangkan. Pasti adik-adik di rumah memiliki teman yang berasal dari berbagai suku bangsa. Hal itu sangat bagus karena kita sebagai warga negara harus berteman dengan siapa saja. Kita tidak boleh berteman milih-milih. Tidak boleh ada yang hanya berteman dengan yang bersuku Minang atau yang bersuku Jawa aja. Semuanya kita harus berteman. Jadi salah satu bentuk kewajiban adik-adik semua di lingkungan sekolah sebagai warga negara yang baik yaitu berteman dengan siapa saja tanpa membeda-bedakan teman dari suku ataupun warna kulit dan hal-hal sebagainya. Jadi itu ya kewajiban dan hak yang bisa adik-adik lakukan sebagai warga negara di lingkungan sekolah.
Nah, mengerjakan tugas dari guru merupakan salah satu bentuk kewajiban loh. Dengan mengerjakan tugas dengan baik, mengumpulkannya tepat waktu, adik-adik pasti akan mendapatkan nilai yang bagus. Selanjutnya, lingkungan masyarakat. Nah, sebelum itu ada yang tahu ini gambar apa? Nah, benar ya, itu merupakan gambar warga yang sedang bergotong royong. Salah satu bentuk kewajiban warga negara di lingkungan masyarakat yaitu kita sama-sama saling tolong-menolong, saling bergotong royong, dan saling membantu jika ada warga yang terkena musibah ataupun sekedar bergotong royong untuk membersihkan lingkungan di sekitar rumah. Dengan begitu, adik-adik akan mendapatkan haknya sebagai warga negara, yaitu hidup menjadi tenang, hidup menjadi damai, tidak ada permusuhan, tidak ada yang saling membenci. Nah, selanjutnya di lingkungan masyarakat itu kan pasti banyak orang. Nah, pasti juga banyak agama yang berbeda-beda yang mereka anut. Seperti terlihat di gambar di samping. Nah, pasti ada yang beragama Islam, beragama Kristen, beragama Buddha, Hindu, dan Tionghoa. Nah, adik-adik di rumah harus menjalankan kewajiban sebagai warga negara yang baik, yaitu dengan menghormati umat agama lain. Misalnya, ketika umat agama lain sedang melakukan proses ibadah, adik-adik di rumah tidak boleh mengganggu, tidak boleh membuat keributan. Dengan begitu, adik-adik di rumah akan mendapatkan hak adik-adik sebagai warga negara, yaitu tidak ada yang membenci, tidak ada yang saling ribut, saling menghormati antar umat beragama. Nah, pembahasan kita hampir selesai ya. Terakhir, kakak akan memberikan soal latihan kepada adik-adik supaya adik-adik lebih paham mengenai kewajiban dan hak adik-adik sebagai warga negara. Nah, soal latihannya gampang kok. Kakak ingin mengetahui dari keempat lingkungan tadi, yaitu lingkungan rumah, lingkungan sekolah, lingkungan masyarakat, lingkungan warga negara, apa-apa aja kewajiban dan hak adik-adik sebagai warga negara. Nah, kalian bisa menuliskan jawabannya di buku latihan kalian. Pembelajaran kita sudah selesai. Kakak harap adik-adik di rumah bisa paham dan mengerti apa-apa aja kewajiban dan hak adik-adik di rumah sebagai warga negara. Tidak hanya paham, kakak harap adik-adik di rumah bisa melakukannya dan merealisasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Kita akhiri pembelajaran hari ini dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Kakak akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.